Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Ya, sebelum kita bahas ke teknisnya, jadi saya mau melihat nih apa yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Contoh kalian lihat film-film yang sering ada di bioskop. Kalian kalau misalkan lihat posternya itu kan kayak keren, tapi pas waktu ditonton malah jelek, malah zong ya kan. Nah, atau yang sebaliknya, eh, filmnya bagus tapi nontonnya tuh kayak gimana gitu gara-gara judulnya itu ngebosenin gitu. Nah, adapun di dunia akademik itu sama juga, membuat judul tanpa riset itu ibarat kalian jualan barang di dalam kardus tertutup tanpa label. Nah, kayak gitu. Udah tahu ya sekarang. Nah, kalau kalian asal tulis judul tanpa melihat apa yang lagi tren atau apa yang dibutuhkan, hasilnya ya cuma dua. Yang pertama ditolak dosen atau pihak yang mereview. Yang kedua, ya nggak relevan begitu. Oke, jadi harus diingat-ingat ya teman-teman. Untuk membuat judul itu diperlukan yang namanya sebuah riset karena itu sangat penting sekali. Ya, seperti itu. Oke, jadi untuk pembuatan judul yang bakal aku kasih ini untuk step pertamanya. Yang pertama yang harus kalian tahu itu adalah lihat penelitian-penelitian yang ada di masa lalu. Kalian bisa cari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh kakak tingkat kalian. Contoh, kalian bisa cari aja di repository Udinus ini. Ini contoh websitenya kayak gini. Ini kalian bisa cari uh, jurnal-jurnal atau skripsi atau apalah yang dikerjakan oleh kakak tingkat kalian. Seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa aja cari nih di website-website lain, contohnya seperti Sinta, Garuda, atau yang pengen lebih profesional lagi, yang basisnya lebih internasional lagi, kalian bisa aja cari di Science Direct. Ya kan, itu udah aku kasih kemarin ya untuk jurnal-jurnalnya. Ya kalian bisa cari-cari nih jurnal-jurnalnya yang ada, yang udah aku kasih itu kemarin. Nah, setelah kalian udah nemuin banyak jurnal, ya mungkin kalau dari aku eh, kasih aja minimal 15 jurnal lah ya. Itu 15 jurnal itu udah paling minimal kalau menurutku ya. Oke, setelah kalian udah nemu nih jurnal-jurnalnya, kalian buat yang namanya table review. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini table review. Nah, kalian bisa nih buat tabel kayak gini dibantu dengan AI. Jadi kalian nggak perlu pusing mikirin kayak masalahnya apa, yang buat siapa, ini judulnya apa. Udah kalian nggak perlu mikirin itu, cukup AI aja. Kalau misalkan pengen cepat ya kan, kalian masukin aja tuh 15 jurnal, terus biar AI aja yang buatin table reviewnya begitu. Oke, selanjutnya itu ada, oke, lanjut ke step kedua, yaitu ada rekrut objek dan bedah masalahnya. Nah, jadi jangan cuma pilih objek dekat dengan rumah atau kenal orangnya, tapi cari yang datanya itu benar-benar kaya. Kalian bisa aja cari di berbagai sumber, contohnya di BPS atau di bisa aja dari jurnal yang penelitiannya itu benar-benar resmi dan benar-benar di-ACC oleh pihak yang mereviewnya begitu. Nah, masalah itu mungkin kalau misalkan kalian cari masalahnya nih, itu tuh juga agak seharusnya juga negatif. Nggak, ya kalian juga bisa cari aja masalah yang positif. Mungkin aku kasih contoh nih, contoh masalah yang negatif. Kita meliti kenapa tingkat gagal bayar pinjaman online di kalangan mahasiswa itu meningkat. Nah, itu kan dari segi negatif. Nah, di sini kita cari tahu akar masalahnya itu dari mana. Contoh, kita mau meneliti, oke, di sini contoh judulnya transformasi digital UMKM, analisis faktor adopsi QRIS di pasar tradisional Kota Tegal. Nah, jadi di sini itu kan ada nih dari apa yang mau kita teliti ini. Ya, contoh yang mau kita teliti itu transformasi digital. Itu kan yang lagi ngetren sekarang nih. Kayak QRIS kayak gitu. Nah,
transformasi digital ini nanti masuknya kemana? Objeknya kemana? Eh, ke UMKM atau ke masyarakat atau kemana? Karena di sini judulnya itu penelitiannya mau lebih ke UMKM, jadi di sini transformasi digital UMKM begitu. Dan di sini juga ada nih UMKM di daerah mana? Di daerah contoh di sini kita ditulis yaitu daerah di pasar tradisional di Kota Tegal begitu. Setelah itu ini masalahnya itu diangkat dari gimana sih pedagang pasar yang konvensional bisa pindah ke pembayaran digital atau yang sering kita pakai itu ya QRIS. Ya, itu nanti dibahas tuh di situ. Nah, maka dari itu untuk penyusunan judul itu kita harus benar-benar tahu apa yang mau diteliti, siapa yang mau diteliti, di mana itu yang diteliti. Jadi kita harus tahu 5W1H-nya begitu. Validasi dan cross check. Jadi penelitian kalian itu jangan sampai benar-benar persis, bahkan dari judul aja itu copy paste ya kan, nggak diubah sama sekali, nggak diubah isinya sama sekali, itu jangan. Jadi uh, kalau sudah punya judul ya kalian itu jangan senang dulu, coba masukin kata kunci judul kalian ke Google Scholar atau ke website jurnal atau ke repositori Udinus atau yang mana lah terserah. Nah, coba kalau misalkan muncul judul yang mirip ya kan, yang mirip 90% bahkan mirip, kalian harus segera geser sudut pandang kalian, geser sudut pandang penelitian kalian. Begitu karena takutnya nanti dikenai kita dianggap sebagai plagiat atau plagiasi seperti itu. Kemudian yang kedua, ubah metodenya. Apa namanya itu? Amati, terus apa gitu, terus habis itu improvisasi lah begitu. Nah, yang pertama itu ubah metodenya, ubah sudut pandang teorinya. Nah, atau cari variabel unik yang belum dimasukkan ke orang lain. Nah, jadilah orang yang benar-benar ori. Ini tuh penelitian yang dilakukan oleh kalian sendiri. Jangan fotokopi atau plagiat dari penelitian lain. Begitu. Kemudian ini yang keempat, yang terakhir nih. Nah, sebenarnya yang keempat ini itu akan aku jadiin tugas ke kalian. Yang keempat ini itu kalian buat eksekusi ke outline. Atau gimana ya cara? Ya ini kalian ngebuat sebuah judul dan sebuah latar belakang. Nah, di mana judulnya itu maksimal 15 kata. 15 kata. Nah, judul itu harus punchy. Jangan kayak gerbong kereta api yang panjang banget, singkat, padat, dan bikin orang itu penasaran. Begitu. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi harus benar-benar tegas, lugas, dan jelas. Jangan bikin orang, ini tuh apa sih? Ini tuh judulnya apa sih? Kayak gimana? Begitu. Ini tugas kalian ya. Kemudian yang kedua, kalian buat latar belakang. Minimal 1 paragraf aja. Jadi ceritakan titik tolaknya. Jangan muter-muter kayak bahas sejarah dunia lah atau apalah. Terus langsung aja ke masalahnya adalah A. Setelah itu faktanya di lapangan itu kayak gini. Penelitiannya ini tuh penting karena ini begitu ya. Oke, jadi sekian video dari saya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.